Ini adalah tips kaya raya bagi pengikut Nabi Musa. Allah menjanjikan kekayaan 1 tahun kepada pengikut Nabi Musa. Namun apa yang terjadi? Nabi Musa mengadu kepada Allah, kenapa orang ini masih kaya raya padahal engkau menjanjikan kekayaan itu hanya 1 tahun kepadanya? Bukankah engkau maha menepati janji ya Allah? Ternyata Allah menjawab, dan apa yang dilakukan oleh orang yang kaya raya ini, kamu tonton video ini sampai selesai. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada sebuah keluarga yang hidup serba kesusahan, miskin, paling miskin. Wah, ini luar biasa miskinnya. Lalu istrinya menyampaikan kepada suaminya, bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Tuhannya? Kita meminta doa kepada Nabi Musa agar Allah beri kekayaan kepada kita, walau hanya 1 tahun saja. Akhirnya Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta agar orang ini diberikan kekayaan. Allah menjawab doa Nabi Musa. Allah akan memberikan kekayaan kepada pengikutnya ini hanya dalam 1 tahun. Akhirnya pengikut Nabi Musa ini keesokan harinya hidupnya mulai berubah. Bisnis mulai ada. Semua rekan bisnis bertambah, peluang usahanya makin banyak, dan hartanya makin berlimpah. Namun istrinya mengingatkan kepada suaminya, wahai suamiku, bukankah kita ditetapkan oleh Allah kekayaan ini hanya 1 tahun? Bagaimana kalau dalam waktu 1 tahun ini kita gunakan kekayaan kita ini untuk membantu fakir miskin, membantu anak yatim, dan juga membuka rumah persinggahan bagi musafir, dan kita kelola untuk menjadi lebih bermanfaat bagi kaum miskin. Akhirnya apa? Fakir-fakir miskin dijamin semuanya, kemudian musafir diberikan tempat singgahan, dibikin 7 pintu buat orang tuh masuk dari mana aja. Rumah singgah tersebut dibangunlah rumah-rumah yang tujuannya adalah untuk diwakafkan. Semuanya untuk apa? Untuk orang-orang yang membutuhkan, anak yatim disejahterakan. Akhirnya apa? Hartanya terus bertambah dan bertambah, sehingga mereka lupa terhadap waktu yang Allah tetapkan lebih dari 1 tahun. Ternyata mereka saking sibuknya mengurusi umat, mengurusi fakir miskin, hingga dia lupa batas waktu kekayaan 1 tahun. Lalu Nabi Musa memperhatikannya. Kenapa orang ini sudah lebih dari 1 tahun masih kaya raya? Lalu Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, wahai Robku, bukankah engkau maha menepati janji? Sesungguhnya orang ini sudah melewati batas janjimu. Engkau memberikan kekayaan 1 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Musa, aku telah membuka 1 pintu rezeki kepada keluarga mereka, tetapi mereka membuka 7 pintu rezeki karena peduli kepada hamba-hambaku, peduli kepada fakir miskin. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa, apakah hambaku lebih dermawan daripadaku? Lalu Musa menjawab, maha suci engkau ya Allah, dan maha tinggi kedudukanmu. Dari kisah ini bisa kita ambil bahwa kita saat ini sebagai pengusaha, Allah titipkan kekayaan kepada kita, Allah titipkan harta kepada kita. Kita tidak tahu kapan Allah bisa ambil. Namun dalam kisah ini kita lakukan adalah membuka
terus-menerus pintu rezeki ini dengan kita bersedekah. Ini adalah teguran untuk diri saya dan pastinya untuk diri kita semua. Semoga harta yang Allah titipkan kepada kita, Allah tidak cabut. Allah akan terus limpahkan rahmatnya, berkahnya kepada kita. Allah tambahkan kekayaan kepada kita dengan kita terus membuka 7 pintu rezeki ini, bahkan lebih dari itu, dengan kita bersedekah, dengan kita berwakaf, dengan kita peduli terhadap hamba-hamba Allah, dengan kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Saya saat ini dengan kisah tersebut, hati saya sangat terketuk. Dan mulai hari ini saya akan niatkan membantu saudara-saudara saya yang membutuhkan. Mari kita lakukan, kita niatkan bersedekah. Saya mengajak kepada teman-teman yang saat ini sibuk di bisnisnya. Saya juga adalah orang yang sibuk di bisnis online. Tentunya juga kamu yang sibuk sekali mengurusin bisnis, sering lupa untuk bersedekah. Namun saat ini kita bisa bersedekah melalui gadget kita dengan membuka website BWA ID, yaitu untuk edukasi Al-Quran ke seluruh wilayah Indonesia yang masih banyak buta baca Al-Quran. Dan juga ada proyek air bersih yang dilakukan di beberapa pelosok Indonesia, termasuk Gunung Kidul dan daerah NTT. Kamu bisa klik link berikut ini. Semoga kesibukan kita bisa gunakan juga untuk bersedekah. Dengan sedekah kita, Allah limpahkan rezeki kepada kita, Allah tambahkan keberkahan kepada kita, sehingga kita bisa kaya raya, sukses dunia wal akhirat. Saya Esa Kurnia, owner dari Depok Brand Cloth. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.